Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Wajah cantik Jin Yao tampak terkejut saat menatap Shoyen di depannya. Meskipun dia sudah merasakan aura di tubuh Shoyen, dia masih tidak berani mempercayai bahwa kekuatan pria berjubah hitam di depannya ini benar-benar telah mencapai level 2 di bintang 5. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu benar-benar melompat dari band di bintang 6 ke Do di bintang 5 dalam 5 tahun. Ini setara dengan satu kelas penuh. Ini sungguh tidak dapat dipercaya, ucap Jin Yao. Kemudian, Shoyen menjelaskan secara singkat kepada Jin Yao. Setelah mendengar penjelasan Shoyen, Jin Yao akhirnya mengerti. Tidak heran kekuatan Shoyen melonjak. Itu karena dia telah menelan api surgawi. Hahaha, api surgawi benar-benar misterius. Ia benar-benar dapat membuat kekuatanmu melonjak tinggi. Jika ada beberapa api surgawi lagi, bukankah kekuatanmu akan langsung melonjak dan kau akan menjadi ahli yang hebat? Mata indah Jin Yao memancarkan kegembiraan saat dia menatap Shoyen. Seolah-olah dia adalah ahli yang hebat. Shoyen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menghela nafas dan berkata, "Menelan api surgawi tidak semudah yang kamu kira. Aku telah menghabiskan banyak tenaga untuk menelan api pembeku tulang. Aku hampir kehilangan nyawaku selama proses itu. Jika bukan karena keberuntungan dan kepercayaan diri, aku tidak akan mampu bertahan hidup sampai sekarang." Baru setelah kata-kata itu diucapkan, Jin Yao cemberut dan terdiam. Shoyen terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Lagi pula, jangan bicara tentang betapa sulit dan berbahayanya memurnikan api surgawi. Menemukan api surgawi saja sudah sangat sulit. Berdasarkan apa yang ku ketahui saat ini, aku hanya tahu bahwa ada api surgawi di wilayah utara. Aku sama sekali tidak tahu tentang sisanya. Aku bahkan tidak tahu lokasi pasti api surgawi itu. Yang bisa kupastikan hanyalah bahwa ada api surgawi di wilayah utara. Keyakinan dalam kata-kata Shoyen membuat Jin Yao terkejut. Dia tidak menyangka Shoyen begitu percaya diri. Namun, dia tidak tahu bahwa bukan Shoyen yang yakin dengan informasi ini. Dia hanya percaya pada kata-kata Guyo. Jika Guyo mengatakan bahwa ada api surgawi, maka pasti ada. Apa rencanamu sekarang? Menuju wilayah utara untuk mencari api surgawi? Jin Yao kembali sadar dan mengajukan pertanyaan. Nada suaranya dipenuhi keengganan. Aku berencana untuk pergi ke wilayah gurun barat terlebih dahulu. Di sana, aku juga punya sesuatu yang ingin kubawa pulang, tidak peduli apapun, ucap Shoyen. Apakah kamu berbicara tentang gadis kecil bernama Murong Qianqian? Jin Yao memutar matanya. Dia tidak menyangka akan mengatakan hal seperti itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, wajah cantiknya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia berharap bisa menelan kembali kata-kata yang baru saja dia katakan. Mendengar ini, Shoyen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Jika Jin Yao tidak menyebutkannya, mungkin dia benar-benar akan melupakan gadis kecil itu. Namun, ketika Jin Yao melihat ekspresi terkejut Shoyen, dia mengira bahwa dia khawatir dengan apa yang baru saja dia katakan. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan. Suaranya agak gugup. Jangan salah paham, aku hanya tidak sengaja mendengarnya. Siapa yang meminta kalian berdua berbicara di belakangku? Ucap Jin Yao. Shoyen terkekeh pelan. Dia berkata, "Kakak Jin Yao, kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hal yang kumaksud adalah aksesori yang sangat penting bagiku, dan bukan seseorang. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan Murong Qianqian. Sebaliknya, itu ada hubungannya dengan seorang tetuaku," ucap Shoyen. Pada saat ini, Shoyen tidak lagi berbicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Hatinya dipenuhi dengan harapan. Ketika mendengar perkataan Shoyen, raut wajah cantik Jin Yao sedikit terkejut. Dia melihat wajah Shoyen. Ekspresi ini tidak mengandung perasaan romantis. Sebaliknya, itu ada semacam rasa hormat. Seperti yang dikatakan Shoyen, itu adalah orang yang lebih tua darinya. "Jin Yao, keluarlah dari sini dan terimalah kematianmu." Akan tetapi, pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari langit, di atas kota Yan, menyebabkan kota di bawahnya sedikit bergetar. Seketika, semua orang di kota itu menjadi sangat waspada. Banyak tatapan seperti lampu sorot saat mereka melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang tetua berjubah abu-abu berdiri di langit. Mata tuanya yang keruh menyapu ke sana kemari di seluruh kota di bawah. Dalam sekejap mata, dia telah menentukan lokasi Jin Yao. "Jin Yao, 3 tahun. Orang tua ini telah menunggu selama 3 tahun. Hari ini adalah hari di mana kalian akan membayar dengan darah kalian." Begitu dia melihat Jin Yao, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuh tetua itu. Aura itu berubah menjadi badai energi yang dengan kejam menekan Jin Yao di kota di bawahnya.
Ketika melihat pemandangan ini, Shoyan langsung mengerutkan kening. Doki dalam tubuhnya dengan cepat beredar saat dia bersiap untuk mengambil tindakan untuk menekan tetua itu. Namun, pada saat berikutnya, orang kuat lainnya muncul dan dengan paksa menekan aura tetua berjubah abu-abu di langit. Situasi yang tiba-tiba ini membuat Shoyan tercengang. Dia menoleh dan ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Ini karena orang yang turun tangan sebenarnya adalah ketua rumah lelang Tianyun, Dongchuan. Shoyan sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi senyum saat menggoda Jin Yao. Rumah lelang Tianyun selalu bersikap netral dan tidak akan campur tangan dalam perselisihan antar faksi. Mengapa dia harus campur tangan untukmu? Mungkinkah paman ini menyukaimu? Ucap Shoyan. Saat Jin Yao mendengar ini, wajah cantiknya memerah saat melangkah maju. Tangannya seperti batu giok mencubit pinggang Shoyan. Seketika, ekspresi wajah Shoyan berubah drastis saat ia berulang kali berteriak dan memohon belas kasihan. Mari kita lihat, apakah kamu masih berani berbicara omong kosong? Jin Yao memarahi dengan penuh kebencian. Baru kemudian, dia memalingkan wajahnya dan menatap tetua berjubah abu-abu di langit. Cahaya dingin mengembun di matanya yang indah. Ayo naik dan lihat. Setelah sadar kembali, Shoyan juga menyingkirkan pikiran-pikiran yang jenaka. Di tengah suara lembut Jin Yao, ia meraih tangan Jin Yao yang seperti batu giok. Sosoknya bergerak dan langsung melesat ke langit. Ketua Dongchuan, apa maksudmu dengan ini? 3 tahun lalu, kau menghentikanku membunuh wanita ini untuk membalaskan dendam putraku. 3 tahun kemudian, kau masih berniat menghentikanku. Di langit, melihat Dongchuan benar-benar menghentikan aksinya sekali lagi. Wajah tua keriput dari tetua berjubah abu-abu itu segera menunjukkan jejak kemarahan. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut dengan kekuatan orang di depannya, dia pasti sudah menyerang ke depan. Xiaomian, kematian putramu awalnya adalah kecelakaan. Kenapa kau terus mengganggu Jin Yao? 3 tahun lalu, aku menyuruh pergi karena aku ingin kau merenungkan dirimu sendiri. Aku tidak menyangka bahwa 3 tahun kemudian kau masih begitu keras kepala. Dongchuan menatap tetua berjubah abu-abu di seberangnya dengan ekspresi serius. Kesalahpahaman yang tidak masuk akal. Anak lelaki tua ini meninggal gara-gara wanita ini. Saat itu, pembantu yang melapor dengan jelas mengatakan bahwa orang yang mengejar anakku untuk menghentikannya adalah wanita ini. Ucap lelaki tua itu yang ternyata adalah Xiaomian. Tetapi kamu juga mengatakan bahwa anakmu juga mengejar seseorang pada waktu itu. Mungkin karena dialah anakmu meninggal. Ucap Dongchuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang bandi bisa menjadi tandingan putraku? Di langit, Dongchuan dan lelaki tua itu berdebat tanpa henti. Pada saat ini juga, dua sosok melangkah ke langit seperti sambaran petir dan berdiri di antara mereka berdua. Hehehe, anakmu Shoyan. Shoyan tersenyum tipis sambil berbicara dengan nada tidak peduli. Kau tidak salah sebelumnya, putramu memang mati di tanganku. Mengikuti kata-kata Shoyan, ekspresi wajah Xiaomian dan Dongchuan di langit membeku. Siapa kamu? Mata tua Xiaomian menatap tajam ke arah pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di depannya. Ekspresi di wajah tuanya terkejut sekaligus marah. Hahaha, Shou tua memang sudah tua. Orang tua cenderung melupakan banyak hal. Dulu, kamu sudah mengenali identitasku tanpa mengungkapkannya. Kenapa kamu baru bertanya siapa aku sekarang setelah kita bertemu? Shoyan menggenggam tangan putih lembut Jin Yao di langit yang kosong. Ia menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan senyum dingin. Pria tua di depannya ini secara mengejutkan adalah Dodi bintang 2 dari klan Zhao yang pernah ditemui Shoyan di kota Sulan. Namun saat itu, dia berada di titik kritis untuk menembus kelas Dodi bintang 3 dan tidak punya waktu untuk repot-repot dengan Shoyan. Baru saat itulah Shoyan bisa pergi. Tidak disangka bahwa dia sebenarnya adalah ayah Shoyan. Jika bukan karena Xiaomian pernah menyebutkan kalau putranya sedang mengejar bandi dan Jin Yao mengejarnya untuk menghentikannya, Shoyan mungkin tidak akan memikirkan hal ini. Shoyan. Pada saat ini juga Dongchuan yang berada di belakang Shoyan dan Jin Yao tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia juga mendengar tentang masalah 4 klan besar yang mengirim orang untuk menerobos masuk ke pegunungan Silin setengah bulan yang lalu. Saat itu, dia langsung teringat pada Shoyan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengannya lagi di kota Yan setengah bulan kemudian. Hehehe, kakak Dongchuan, sudah 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Shoyan tersenyum dan menoleh saat mendengar seruan Dongchuan. Wajahnya menampakkan senyum hangat. Penampilan sedingin es beberapa saat yang lalu telah sepenuhnya menghilang. Itu benar-benar kamu. Melihat Shoyan dengan mata kepalanya sendiri, membuat Dongchuan terkejut sekaligus senang. Beberapa saat yang lalu, wajahnya masih berekspresi serius. Tetapi di saat berikutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Perubahan 180 derajat dalam sekejap ini, membuat semua orang di kota di bawah tercengang. Namun, ketika mereka mendengar nama yang keluar dari mulut Dongchuan, mereka langsung bereaksi. Tidak heran,
Tidak heran pemuda berjubah hitam ini mampu membuat seorang ahli setingkat Dongchuan berteriak kaget. Ternyata dia adalah Xiaoyan yang namanya mengguncang wilayah barat 5 tahun lalu. Xiaoyan, dia sebenarnya Xiaoyan. Kabarnya, dia ditangkap oleh 4 klan besar 5 tahun lalu. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Apa maksudmu dia sudah mati? Dulu, ketika dia dikepung oleh 4 klan besar, dia melarikan diri ke hutan agar tidak tertangkap. Dia bersembunyi selama 5 tahun sebelum berani keluar. Benar sekali. Kudengar setengah bulan lalu, 4 klan besar sekali lagi mengirim orang untuk mendekati pegunungan Xilin. Kemungkinan besar mereka dikirim untuk menangkap Xiaoyan. Namun, aku tidak menyangka Xiaoyan sudah melarikan diri. Dia benar-benar beruntung. Dalam sekejap, kota di bawah menjadi riuh. Berbagai macam diskusi terus berdengung di langit di atas kota Yan. Alis Dongchuan berkerut erat saat dia melangkah maju. Tatapannya menyapu kerumunan orang di kota di bawah saat jejak permintaan maaf tanpa sadar muncul di matanya. Kakak Xiaoyan, ini, hahaha, tidak apa-apa, biarkan saja. Xiaoyan terkekeh dengan sikap tidak peduli. Sekarang, selama 4 sekte besar tidak bergabung, sudah sangat sulit bagi mereka untuk menimbulkan ancaman besar kepadanya. Alasan mengapa Yelotian mampu memanfaatkan kesempatan di pegunungan Xilin sebelumnya adalah karena ia telah menaruh seluruh perhatiannya pada 4 klan besar dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika ia bukan tandingan bagi 4 sekte besar manapun, Xiaoyan yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, terungkapnya identitasnya atau tidak lagi penting baginya. Ketika melihat penampilan Xiaoyan yang percaya diri, hati Dongchuan dipenuhi keraguan. Kemudian tatapannya beralih dan sekali lagi menatap ke arah Zhoumian. Pada saat ini, kulit wajah tua orang itu tanpa sadar berkedut hebat setelah mendengar kata-kata Dongchuan. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang identitasnya telah terungkap olehnya saat itu dan yang telah dikejar oleh Zhou Xian benar-benar akan muncul di sini secara kebetulan. Selain itu, Xiaoyan sekali lagi terlibat dengan klan Zhou-nya. Hati Zhoumian sedikit menegang saat merasakan tatapan yang diarahkan oleh kelompok Xiaoyan. Belum lama ini, dia telah menembus kelas Dodi bintang 3 tingkat lanjut. Selain itu, dia telah bergegas ke kota Yan dengan tatapan membunuh saat dia keluar dari tempat persembunyiannya. Tujuannya adalah untuk membunuh Jin Yao dan membalas dendam atas kematian putranya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Jin Yao melangkah maju dan tiba di depan Xiaoyan. Matanya yang indah menatap Zhoumian sambil berbicara dengan nada tegas. Zhoumian, putramu kejam dan tak kenal ampun. Dia dengan kejam mengejar Xiaoyan demi hadiah yang ditawarkan oleh 4 sekte besar. Pada akhirnya, dialah yang menyebabkan kematiannya sendiri. Ini bisa dianggap sebagai hasil dari apa yang dia tabur. Di benua ini, keserakahan yang tak berujung akan selalu ada harganya. Putramu adalah bukti terbaik, ucap Jin Yao. Mendengar perkataan Jin Yao, wajah Zhoumian berubah saat dia menatap Xiaoyan dengan ganas, memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Xiaoyan, kau telah membunuh putraku. Hari ini, aku yang tua akan mengorbankan nyawamu untuknya. Setelah suaranya terdengar, tubuh Zhoumian bergetar. Aura di dalam tubuhnya melonjak dari jubah abu-abu panjang yang dikenakannya bergerak tanpa angin. Kekuatan dan tekanan yang sangat kuat juga melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi badai energi yang dengan cepat menyebar di langit di atas kota Yan. Zhoumian, kamu, ucap Dongchuan. Melihat Zhoumian seperti ini, Dongchuan langsung mengerutkan kening. Dengan kekuatan Dodi bintang 3 tingkat lanjut milik Zhoumian, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menjadi tandingannya? Namun, saat Dongchuan hendak melangkah maju, Xiaoyan tersenyum tipis dan menghentikannya dengan tangannya. Kakak Dongchuan, biarkan aku melakukannya sendiri. Xiaoyan melangkah maju 2 langkah, di bawah tatapan khawatir darinya. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia menatap Zhoumian di seberangnya. Di belakangnya, wajah Jin Yao menunjukkan ejekan saat dia menatap Zhoumian. Melihat ini, Dongchuan di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ekspresi curiga saat dia bertanya. Saudara Xiaoyan, tampaknya bukan orang yang suka pamer. Namun dengan melakukan ini, apa sebenarnya yang terjadi? Gumam Dongchuan. Hahaha, ketua, teruslah menonton. Kau akan segera tahu. Selain itu, ekspresi wajah orang itu pasti akan sangat menarik untuk beberapa saat. Jin Yao tidak langsung menjawab pertanyaan Dongchuan. Dia mengerutkan bibir merahnya dan tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Matanya yang cantik memancarkan cahaya terang seolah-olah dia bangga. Hampir pada saat yang sama, aura menakutkan Zhoumian yang merupakan milik Dodi bintang 3 tingkat lanjut menyerang Xiaoyan dengan ganas seperti badai. Xiaoyan, hari ini aku yang tua ini akan membalas dendam demi anakku. Mati! Wajah tua Zhoumian sangat dingin. Aura yang kuat menekan kepala Xiaoyan dengan keras. Aura itu seperti gunung yang tak terlihat. Namun, Xiaoyan tetap mempertahankan ekspresi tenang dalam menghadapi hal ini.
Dia tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi emosinya karena tekanan di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, ketika tekanan tiba-tiba turun, sepasang mata hitam pekat Shoyan tiba-tiba terangkat. Seketika, aura tak terlihat yang sangat tajam langsung menembus tekanan di atas kepalanya, seperti pedang tajam. Segera setelah itu, tatapannya yang tajam mendarat di tubuh Zomian. Rasa dingin yang memenuhi mata Zomian hampir berubah menjadi substansi. Dalam sekejap, itu menyebabkan seluruh tubuh Zomian merasakan hawa dingin yang dalam. Seolah-olah dia berada di dalam rumah es berusia 10.000 tahun. Dia sangat ketakutan. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Dongchuan di belakang Shoyan tiba-tiba berubah drastis pada saat ini. Shoyan hanya menggunakan satu tatapan untuk langsung menghancurkan aura dan tekanan Zomian. Semua orang di kota Yan kecuali Jin Yao juga tercengang. Banyak tatapan mata dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap ke arah sosok manusia berjubah hitam di langit. Wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Aura dan tekanan Dodi bintang 3 sebenarnya langsung hancur hanya dengan satu tatapan. Ini adalah Dodi bintang 3. Bahkan di seluruh wilayah barat, dia adalah orang yang berdiri di puncak piramida. Bukannya tidak ada orang di seluruh wilayah barat yang bisa bersaing dengannya, tetapi mereka hanya minoritas kecil. Namun, hal yang membuat mereka tidak berani membayangkan adalah bahwa Shoyan tampaknya hanyalah seorang bandi. Shoyan telah menghilang selama 5 tahun, menyebabkan kesan orang-orang ini tentangnya tetap sama seperti 5 tahun lalu. Periode waktu yang singkat ini mungkin tidak dapat dianggap banyak di mata para ahli, tetapi cukup bagi Shoyan untuk mengubah banyak hal. Adapun Zomian, wajah tuanya juga dipenuhi dengan ekspresi tercengang. Mulutnya terbuka lebar, seakan-akan seluruh rahangnya akan terkilir. Gelombang keringat dingin mengalir tak terkendali dari pelipisnya. Saudara Shoyan, kultivasimu. Mendengar kata-kata terkejut dari belakangnya, senyum tipis muncul di wajah Shoyan. Hahaha, belum lama ini aku cukup beruntung untuk menembus tahap tengah Dodi bintang 5. Namun, dibandingkan dengan saudara Dongchuan itu masih jauh lebih rendah, ucap Shoyan. Dasar bocah, kecepatan latihanmu benar-benar menakutkan. Baru 5 tahun dan kau sudah benar-benar melompat dari bandi bintang 6 ke Dodi bintang 5. Hahaha, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caramu berlatih. Dongchuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Tatapannya menyapu tubuh Shoyan ke atas dan ke bawah sambil berbicara dengan wajah penuh pujian. Aku hanya beruntung, ucap Shoyan kembali tersenyum. Ia menggaruk kepalanya pelan, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, Zomian merasakan ketakutan yang tak berujung di dalam hatinya saat ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan Shoyan benar-benar akan melonjak dari bandi bintang 6 menjadi Dodi bintang 5 dalam waktu 5 tahun. Bahkan di seluruh benua barat, tidak banyak ahli setingkat ini. Hal yang menyebabkan Zomian merasa paling takut adalah mengingat kultivasi Shoyan saat ini. Akan sangat mudah baginya untuk membunuhnya jika dia mau. Sama sekali tidak mungkin bagi Dodi bintang 3 tingkat lanjut seperti dia untuk dapat menandingi Dodi bintang 5 tingkat menengah seperti Shoyan. Di antara para elit Dodi, jarak antara setiap garis sama besarnya seperti jurang. Oleh karena itu, setelah menyaksikan gerakan Shoyan yang menakutkan, hati Zomian telah melahirkan pikiran untuk mundur. Dari tatapan Shoyan tadi, pertarungan ini sebenarnya sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Hehehe, si tua Zhao, bolehkah aku tahu apakah kamu masih berencana untuk meneruskan pertarungan? Jika kamu bersedia, aku tidak keberatan. Aku hanya takut klan Zoumu akan disingkirkan dari wilayah barat mulai sekarang, ucap Shoyan. Beraninya kau mengancamku? Raut wajah tua Zomian langsung menunjukkan ekspresi marah. Shoyan tertawa dingin. Jika kamu ingin lebih terbuka, aku juga bisa memilih untuk tidak mengancammu. Begitu Shoyan mengucapkan kata-kata ini, dia menjentikan jarinya. Pilar doki yang tajam langsung melesat keluar dari ujung jarinya. Seperti anak panah, pilar itu melesat secepat kilat dan tiba di depan Zomian dalam sekejap mata. Melihat ini, wajah tua Zomian langsung pucat karena ketakutan. Hatinya dipenuhi rasa takut saat dia buru-buru mundur. Akhirnya, pilar doki itu memasuki ruang kosong dan menghilang. Meskipun demikian, hal itu tetap saja menyebabkan Zomian sangat terkejut. Jika kau tidak ingin mati, belum terlambat untuk berbalik sekarang. Hilanglah dari hadapanku dalam 10 tarikan nafas. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wajah Shoyan kembali dingin seperti sedia kala. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun di hatinya saat menghadapi orang di hadapannya. Alasan mengapa ia tidak membunuhnya adalah karena ia merasa tidak perlu melakukannya. Jika dulu, Dodi bintang 3 memang akan jadi masalah. Namun, saat ini, Dodi bintang 3 bukan apa-apa di hadapannya. Tidak akan berubah apakah ia membiarkan orang seperti itu hidup atau tidak. Tentu saja, jika orang tua ini bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, Shoyan tidak akan keberatan untuk menguburnya. 10, 9, 8, 3, 2, cukup. Orang tua ini akan pergi. Namun,
Anda harus ingat bahwa masalah ini belum berakhir. Zelman tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru berbalik dan dengan cepat pergi ke arah asalnya. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari pandangan semua orang. Baru pada saat inilah, Shoyan menarik pandangannya. Ia mengalihkan pandangannya dan menatap dua orang di belakangnya. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya juga berubah dengan cepat. Begitu ia berbalik, ia telah mendapatkan kembali penampilannya yang hangat. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.